Krakatau ini emang nggak pernah kenapa-napa pula. Ibarat orangnya, si Gunung Krakatau ini nggak pernah macam-macam lah gitu. Dan dari sumber yang aku baca, Wak, ya, letusan Krakatau tahun 1883 itu kayak kebangkitannya Krakatau setelah kurang lebih 200 tahun beristirahat. Jadi ya itulah, pantasan lah. Orang-orang di sana tuh pada kayak nggak ngegubris si gempa itu tadi tuh loh, Wak. 200 tahun nggak kenapa-napa kok, ibaratnya gitu kan. Nah, mendapat banyak laporan tentang peningkatan aktivitas Krakatau ini, Wak, dan juga turut merasakan sendiri nih gempa-gempa yang terjadi. Pak Roger Verbeek tadi, si ahli geologi tadi, jadi penasaran deh nih. Akhirnya dia memutuskan lah untuk melihat sendiri kondisi Gunung Krakatau itu. Pergilah dia ke mercusuar keempat, Wak, yang memang terletak di Anyer. Nah, mercusuar ini nih tempat paling dekat dan jelas gitu loh, Wak, untuk melihat Krakatau. Dan kebetulan mercusuar ini dijaga dan dikelola oleh temannya Pak Roger, yaitu keluarga Belanda bernama The Squits Family. Dah pergilah Pak Roger ke sana kan. Nah, pada saat berkunjung ke sana, Wak, Roger ini ketemu nih sama anak laki-lakinya Pak Squid. Kebetulan juga anak laki-laki ini pun tertarik sama sains, Wak. Roger dan anak laki-laki ini pun jadi cepat akrab lah kan. Mereka ngobrol lah itu tentang banyak hal, termasuk soal letusan gunung, Wak. Nah, Roger ini jelasin lah sama dia gimana nih proses-proses meletusnya gunung. Inu. Sampailah akhirnya pembahasan mereka ini menyebutkan tentang batu apung. Dah ngobrol panjang lebar sampai ke pembahasan soal batu apung. Dan selesai ngobrol itu, kebetulan lagi, Wak, si anak laki-laki ini beberapa hari yang lalu bilang, "Pak, saya beberapa hari yang lalu nemuin batu apung loh, Pak. Tunggu ntar ya, saya ambil." Tak, diambil, dia kasih lah sama Roger. Roger, nah Pak, buat Bapak, buat kenang-kenangan. Kata si anak laki-laki ini kan, "Dapat ya, saya mau istirahat ya. Nih buat Bapak lah pokoknya." Nah, baliklah anak ini, pergi ke kamar ya. Pas anak ini mau ke kamar buat tidur, Wak, Pak Roger tiba-tiba kayak keingat sesuatu nih setelah memegang batu apung tuh. Bentar lo. Ini batu apung kok temukan di mana? Anak laki-laki itu bilang, "Dari laut, Pak. Dia ngambang gitu di permukaan laut." Itu saya ambil. Tuh, di laut. Iya. Aduh. Nah, di situ Roger udah mulai mikir, Wak, kok bisa ada batu apung di laut? Udah nggak betul ini nih. Nggak betul. Tapi, Wak, waktu itu sama kayak warga yang lain, Roger itu tidak terlalu menanggapi batu apung itu dengan serius. Padahal itu kan seperti yang kalian tahu, itu adalah tanda-tanda dari Krakatau kan. Emang kenapa nggak ngerti aku gini? Waktu lah kalian belajar lah IPA, itu betul-betul lah. Apa hubungannya batu apung sama aktivitas gunung, Wak? Jadi gini, aku jelasin ya, Wak, ya. Batu apung itu termasuk dalam batuan apa? Vulkanik. Awalnya batu apung ini terbentuk dari magma di dalam gunung api ya. Nah, batu yang sangat panas ini bisa keluar, Wak, karena adanya dorongan yang sangat kuat dari dalam gunung. Nah, dorongan yang sangat kuat ini akhirnya membuatnya terhempas nih, Wak, keluar dalam bentuk gas, Wak, yang kemudian secara tiba-tiba mendingin ketika sampai di udara. Nah, proses pendinginan inilah yang membuat gas itu tadi tuh membeku. Jadilah batu apung. Ya, ngerti kalian? Kurang lebih kayak itu aja lah yang bisa aku jelasin, Wak, ya. Nah, jadi dari penjelasan aku tadi udah mulai jelas nih, Wak, sekarang kan ada batu apung ngambang di laut. Tandanya apa? Berarti aktivitas gunung ini lagi meningkat pesat. Betul? Itulah makanya kok ada batu apung di sini gitu. Tapi waktu itu memang nggak digubris sekali itu sama Roger. Padahal itu adalah tanda-tanda bahwa itu Krakatau sedang tidak baik-baik saja, Bapak. Nah, oke. Balik lagi nih kita ke kejadian-kejadian sebelum Krakatau meletus. Dah kan, setelah kemunculannya batu apung tadi, Gunung Krakatau ini betul lagi, Wak, mengirimkan sinyal bahaya pada tanggal 20 Mei tahun 1883. Nah, di hari itu untuk pertama kalinya Krakatau mengeluarkan asap yang sangat banyak. Asap yang sangat banyak ini muncul dari kawah gunung perbuatan tadi. Letusan abu dan semburan uap pun membumbung tinggi, Wak, sampai 11 km. Suara dentumannya pun udah terdengar, Wak, sampai sejauh 200 km-nya. Ini udah nggak main-main ini kan, udah kayak pertanda bahaya, udah makin jelas sekali ini. Tapi bukan yang ngungsi atau gimana warga waktu itu, Wak. Kalian tahu apa yang dilakukan orang-orang waktu itu, ha? Beberapa orang justru memanfaatkannya untuk mencari uang. Gimana tuh nyari uang? Nah, gini, Wak, caranya adalah mereka menjadikan Gunung Krakatau yang lagi aktif-aktifnya ini menjadi tempat wisata. Gak tahu mereka kalau ini adalah kesalahan besar yang sudah mereka lakukan karena bahaya dahsyat sebentar lagi akan menimpa mereka. Mereka gak tahu doh, Wak. Dan betulan, Wak, wisata Gunung Krakatau pun dibuka tanggal 27 Mei 1883 tuh, ha. Dan pada saat itu ada nih salah satu pengusaha pemilik hotel gitu, Wak. Dialah yang membuka wisata Krakatau ini. Nah, dia ini bekerja sama dengan Kapten Lindeman namanya.
dengan menyewa kapal uap. Kapal uap ini namanya kapal uap Loudon. Ya, dan FYI dikit nih Wak, ya, kapal uap Loudon ini atau nama lengkapnya Governor General Loudon adalah kapal uap milik Belanda Wak, yang dioperasikan oleh Nederland Indische Stoomboot Macht.